Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Ibu Sri Nurmaningsih MPD, dan tak lupa pula kepada teman-temanku sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menyelesaikan tugas pada kesempatan ini. Kedua kalinya, selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan sang baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni adanya Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato saya mengenai peranan mahasiswa sebagai pemuda dalam kontribusinya terhadap bangsa. Berbicara soal negara, yakni negara Indonesia, tidak akan ada habisnya. Ini bukan soal kenafian ataupun kesokpedulian, tapi ini tentang kesadaran. Kesadaran yang hanya akan subur jika pemiliknya mau menyuburkannya. Lalu, bagaimana peranan mahasiswa? Sebenarnya ada sebab mengapa kita menjadi mahasiswa. Semua pasti sudah tertulis dalam takdir. Secara tidak langsung, Allah telah memilih kita untuk menjadi pejuang intelektual dan moral. Karena mahasiswa adalah golongan yang paling menyentuh ranah masyarakat umum, paling dekat dengan dua sisi berbeda, antara bawah dan atas, antara kanan dan kiri, lebih-lebih antara kedamaian dan ketidakadilan. Mahasiswa mempunyai 3 peranan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sebagai agent of change, yang kedua sebagai iron stock, dan yang ketiga sebagai social control. Sebagai agent of change, mahasiswa dipersiapkan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik lagi, namun dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur bangsa dan jiwa Pancasila sebagai dasar fundamental. Sebagai iron stock, mahasiswa sebagai pemuda bangsa nantinya akan menjadi pengganti pemerintah dalam menjalankan roda kepemimpinan di Indonesia ini. Jadi, sebaiknya kecerdasan dan semangat tinggi yang dimiliki para pemuda saat ini diimbangi dengan penguatan karakter bangsa dalam diri dan kebijakan dalam bertindak. Terakhir, social control. Mahasiswa sebagai kaum intelek turut mengawasi kebijakan publik dan turut membantu masyarakat menyuarakan kesejahteraan demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan tertib serta adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyambung peran mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral, sangat jelas apa tugas kita dan apa misi kita seharusnya, di mana kemudian tugas itulah yang menjadi kontribusi kita terhadap bangsa. Tugas yang pertama ialah sebagai pejuang intelektual, mahasiswa belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir lebih ke depan, mencari jawaban dari setiap permasalahan, dan kemudian memberi solusi untuk penyelesaian sebagai pembuka jalan. Tidak perlu memikirkan betapa sulitnya itu, karena di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Kemudian, tugas yang kedua ialah sebagai pejuang moral. Saat belajar dan tahu tentang sebuah kebenaran, sebagai pemuda yang cenderung mempunyai sikap lebih kritis dan ideologis, sudah seharusnya ada pergerakan moral di dalam pergerakan pembelajaran kita,
moral. Bukan hanya kita harus berkata jujur, bukan hanya berperilaku yang baik dan lain-lain, tapi bagaimana kita menyikapi sesuatu yang benar-benar kita harus peduli atau memiliki arti lebih dibandingkan hal lain yang tentunya kita harus berkorban dengan mengambil risiko. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.